Salam sehat sahabat Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau kita melihat keberhasilan seseorang, tentunya kita melihat enak banget, enak sekali. Ya, betul. Tetapi sadarkah kita bahwa kita pun hari ini berkat perjuangan masa lalu. Demikian juga mereka, tinggal gigih atau tidaknya perjuangan itu. Tinggal bagaimana cara yang ditempuhnya. Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, manisnya hasil dari sebuah perjuangan kita bisa nikmati dengan bahagia, bebas dari rasa takut ketika kita menjalankan step demi step dengan benar sesuai dengan jalan dharma. Oleh karena itulah keberhasilan kita pada hari ini, Bapak Ibu sobat muda, pasti ada ikut campur dari orang tua dan para guru yang telah mendidik dan membina kita. Oleh karenanya kita patut berterima kasih, bukan sekedar ucapan, tetapi wujud nyata, bukti nyata kita menghargai hasil didikan tersebut dengan mengembangkan kemampuan kita, potensi-potensi kita dalam jalan kebenaran. Karena apa? Itulah yang diharapkan oleh para pendidik kita, oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita. Apabila anak didiknya berhasil hingga mencapai bahkan yang lebih tinggi dari dirinya, seorang guru, orang tua akan bahagia, lebih bangga dari sekadar harta hadiah yang bisa diberikan oleh anak tersebut. Makanya sebagai orang-orang yang ingin berhasil, maju, berjuang terus, jangan takut. Tantangan ke depan pasti banyak. So pasti perjuangan semakin berat akan mencapai hasil yang sangat gemilang. Oleh karenanya hari ini ketika kita menatap awan mendung jangan takut, kita buat persiapan, bawa payung atau jas hujan. Kenapa? Untuk mempersiapkan diri. Demikian juga dengan tantangan yang kita hadapi pada era seperti ini. Para siswa belajar online no problem. Tinggal kita sebagai pendidik, tinggal kita sebagai orang yang mengajarkannya dengan cara yang lebih mendetail. Tentu diiringi dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Tentu saja sebagai dasarnya, sebagai pijakannya adalah apa yang ingin kita ajarkan. Sebagai contoh, apabila saya ingin mengajarkan agama Buddha, saya harus mempelajari terlebih dahulu apa-apa yang tersimpan dari ajaran Buddha. Pelajari buku-bukunya, kitab sucinya, lalu diskusikan dengan orang-orang bijaksana yang mengerti tentang itu. Kalau tentang agama lain di mana saya tidak menguasai, jangan pernah kita menyinggung hal tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, sobat muda, tantangan sekarang memang jauh lebih berat, jauh lebih keras. Bukan sekedar kenakalan sekolah mahasiswa yang seperti tawuran, ketagihan obat-obat terlarang atau kebut-kebutan. Bukan hanya itu, tetapi dengan adanya teknologi kadang-kadang terselip
yang harus kita waspadai. Oleh karenanya, dalam era seperti ini, kita pun harus mendampingi anak-anak dalam belajar. Karena apa? Karena disitulah letak pengetahuan yang ingin kita ajarkan. Apakah mereka lantas lepas bersosialisasi dengan masyarakat? Itulah kelemahannya. Kita harus kembali menemukan sisi-sisi di mana mereka bisa berkomunikasi. Ya mungkin seperti era-era masa perkemahan yang seperti saya alami sudah berkurang, tetapi kita kondisikan. Inilah satu ketika mungkin berkemah di depan taman di dekat rumah kita, silakan. Atau kita berdiskusi dharma dengan kakak-kakak pengasuh atau mungkin orang bijaksana lainnya. Atau seperti para pelajar ingin mengetahui kehidupan para samanera, para biku atau para petapa, ikutlah latihan. Ikutlah latihan papaja samanera sementara. Atau para muda-mudi yang ingin belajar menjadi penceramah, cobalah belajar kali. Bercerita adalah awal yang paling mudah untuk ditangkap oleh anak-anak sekolah ini. Tetapi bercerita pun butuh teknik. Kita membaca buku seperti apa, lalu cara menyampaikannya seperti apa. Kenapa? Karena kalau tidak menguasai teknik-teknik dalam menyampaikan cerita, akan bosan. Apalagi anak-anak sekolah ini 5 menit saja bisa bosan. Misalnya kita bercerita tentang riwayat Sang Buddha, bla 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 bla, seperti buku mereka udah hafal. Pak, itu udah pernah saya baca, Pak. Pak, itu kemana udah disampaikan oleh guru saya. Nah, gimana? Oleh karenanya, seorang pengasuh, seorang yang bercerita, berceramah kepada anak-anak sekolah minggu harus banyak variasi. Bisa dengan sambil bernyanyi, bisa dengan olah gerak, atau mungkin dengan olah suara yang berubah-ubah, atau dengan gambar-gambar, atau media PowerPoint. Ini loh, para siswa dari sekolah minggu sudah banyak menerima hal yang mereka dapatkan. Kalau kita mengajarkan misalnya di sekolah secara textbook, mereka sudah paham, mereka sudah lebih awal membaca, lebih awal tahu. Oleh karenanya kita sebagai orang-orang yang mengajarkan, cari sistem atau formasi yang menarik lah, supaya nggak membosankan. Tentunya harus bervariasi. Misalnya minggu ini bercerita sambil menggambar, minggu depan bercerita sambil bernyanyi, minggu depan bernyanyi sambil menggambar, minggu depan ada game, ada permainan atau apapun, supaya bervariasi. Jangan tiap minggu menggambar. Bosan. Tiap minggu mewarnai. Tiap minggu bernyanyi. Bosan. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang memberikan ilmu kepada mereka harus mengetahui apa kebutuhan mereka dan bagaimana gaya dalam penyampaiannya. Iptek perlu kita kenal. Apalagi Bapak Ibu, Sobat Muda, bila punya kesempatan melakukan Zoom meeting kepada anak-anak, bagaimana variasi itu kita berikan? Apakah mengajarkan meditasi cukup dengan duduk bersila, atau hanya membaca, atau hanya mendengar? Tidak, banyak variasi yang bisa kita berikan. Dari mana kita dapat ilmu itu?
Ya, kita bisa diskusi dengan orang-orang yang pernah menyampaikan topik-topik tersebut, atau carilah di dunia internet, di Google, googling ya. Jadi Anda bisa mencari apa-apa yang perlu kita ketahui. Ini so pasti dasar ilmu Anda, ilmu kita, ilmu saya ya basic agama Buddha. Lalu bagaimana dengan warna-warna dari agama Buddha? Itu kepada para pembicara yang menyampaikan. Yang pasti dalam menyampaikan materi agama Buddha, kita pancarkan dengan cinta kasih, dengan bahagia, tanpa ingin menyerang. Semoga dia bahagia, saya bahagia, kita semua bahagia. Ikuti, lanjutkan apa yang kita mau. Bernyanyi perlu, itu adalah hiburan. Ada permainan. Anak yang baik tiap hari bangun pagi. Ada gerakan, bukan sekedar begini. Anak yang baik tiap hari bangun pagi. Allah, kita harus bervariasi dengan gerakan. Tidak kaku. Ini akhirnya step by step membuat kita menjadi bicara yang menarik. Yang pasti anak-anak sekolah minggu, para siswa pun akan memiliki seseorang yang bisa dijadikan idola. Apakah kita harus jadi idola? Terserah. Namun demikian, kita ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda. Minimal ketika kita menyampaikan, mereka akan teringat materi yang kita sampaikan, atau mungkin gerakan yang kita sampaikan, atau mungkin lagu-lagu yang pernah kita ajarkan, atau mungkin penampilan dari pengasuh, guru. Inilah. Jadi kita ada sesuatu yang berkesan di mata mereka. Semoga uraian singkat ini bisa bermanfaat buat kita untuk menggali ilmu lagi. Semoga kita jadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih, salam sehat selalu.